Hai, selamat bertemu kembali dengan saya, Emi Rumanti, penyuluh agama Kristen non-PNS di Kabupaten Sragen. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat ini kita tahu bahwa pemerintah sedang mengadakan program darurat PPKM. Oleh karena itu, sebagai warga gereja yang baik, sebagai warga negara, warga masyarakat yang bertanggung jawab, mari kita terus mendukung program pemerintah ini. Dan saat ini saya ingin mencoba mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk sejenak merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Markus pasal 6 ayatnya yang ke-6b sampai 13. Firman Tuhan bersaksi demikian. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kepaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika kita hidup di masa pandemi ini, tentu banyak hal yang tertunda. Tetapi sebagai warga masyarakat yang baik, mari kita terus mendukung program pemerintah supaya pandemi ini segera berakhir. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan saat ini kita beri tema dikuatkan dalam kelemahan. Ketika Tuhan Yesus mengutus para murid-Nya, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid-Nya supaya tidak boleh membawa bekal. Mereka hanya boleh membawa tongkat. Mereka tidak boleh membawa roti, boleh membawa baju tetapi tidak boleh membawa baju ganti. Nah, artinya apa, Bapak, Ibu? Ketika Bapak, Ibu, dan saya ada di dalam posisi ini, kita harus pergi ke suatu tempat tetapi kita tidak boleh membawa bekal satupun. Itu artinya kita ada di dalam posisi yang lemah, di dalam kondisi yang lemah. Dan ketika kita lemah, Bapak, Ibu, itu tentu kita akan membutuhkan pertolongan Tuhan. Justru ketika para murid diutus untuk memberitakan Injil tetapi tidak boleh membawa bekal, mereka ada di dalam posisi lemah. Dan saat itulah mereka harus mengandalkan kuasa Tuhan. Dengan kuasa Tuhan, mereka boleh melakukan banyak mukjizat, mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang yang sedang sakit. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika firman Tuhan kita dengar saat ini, Bapak, Ibu, dan saya ada di dalam kondisi yang lemah, di masa pandemi ini, di mana semua kegiatan sedang harus terhenti dulu. Apakah mungkin kita kuat? Seperti firman Tuhan pada saat ini, dikuatkan dalam kelemahan. Justru saat kita lemah ini, Bapak, Ibu, dan saya harus mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri. Saya begitu terkesan, Bapak, Ibu, ketika ada sahabat kita yang mungkin terpapar COVID-19. Saya begitu berpikir ternyata istri, suami, anak, siapapun tidak boleh mendatangi mereka, tidak boleh mendekat. Dan disitulah hanya Tuhan yang menjadi andalan kita. Hanya Yesuslah yang bisa datang menjamah kehidupan kita. Karena orang terdekat sekalipun,
dilarang untuk mendekat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saat kita ada di dalam kelemahan karena pandemi COVID-19 ini, apakah kita mau dikuatkan? Tentu jawabnya mau. Tetapi ketika kita mau dikuatkan, syaratnya adalah mari kita patuh kepada program pemerintah. Ketika kita patuh pada Tuhan, itu kita jabarkan di dalam kepatuhan kita kepada program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan sekarang harus di rumah saja. Ketika kita taat, kita akan dikuatkan, kita akan menjadi sehat, dan pandemi COVID ini segera berakhir. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita hidup taat kepada Tuhan, karena saat kita lemah saat ini, Tuhan sedang menguatkan kita. Dengan ketaatan kita kepada Tuhan dan kepada program pemerintah, membuat Bapak, Ibu, dan saya akan sehat. Dan pandemi COVID-19 ini segera akan berlalu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.